Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah kita di hari ini. Pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 yang berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Demikian nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan pada pagi hari ini dari Yakobus pasal 5 ayat 8 sampai 10.
kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Jemaat Tuhan mengambil waktu untuk mengakui segala dosa di hadapan Tuhan secara pribadi.
Tuhan, jemaat-Mu telah berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan juga pelanggaran yang telah kami semua buat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, perkenankanlah kami boleh mendapatkan anugerah belas kasihan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Hidup dalam segala kelimpahan. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Petunjuk hidup baru terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bukalah mataku Tuhan, agar
Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di pagi ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah kami secara online. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami masih mau belajar akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tema khotbah minggu pagi ini adalah bersyukur lebih baik daripada bersungut-sungut. Pembacaannya dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 24. Keluaran pasal 16 ayat 1-24. Tapi saya akan bacakan buat kita semua dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kata bersyukur itu mudah kita ucapkan ketika semua keadaan kita menyenangkan, semua seperti yang kita harapkan. Tapi apa yang terjadi ketika yang kita harapkan tidak terjadi dan terjadi suasana yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan? Apakah kita masih bisa bersyukur? Nah, dikisahkan Bapak Ibu, ini perjalanan kisah hidup John Wesley, pendiri gereja Metodis. Waktu itu dia masih muda, dia berjumpa dengan seorang bapak di malam hari yang dingin. Dia bertanya, "Pak, Bapak udah makan belum malam ini?" Bapak itu bilang, "Saya belum makan. Tapi saya bersyukur karena tadi pagi saya masih bisa makan." John Wesley kaget. Kok Bapak ini masih bisa ngomong seperti itu? Dia lihat Bapak itu bajunya tipis, padahal dingin sekali. "Pak, Bapak nggak dingin? Baju Bapak seperti itu." "Iya, dingin saya. Tapi saya masih bersyukur karena masih punya baju." Waduh, 2 kali Bapak ini masih bisa bilang bersyukur. Nah, yang ketiga, John Wesley bilang, "Bapak punya rumah nggak? Bapak tinggal di mana?" Nah, dipikir John Wesley, Bapak ini pasti nggak bisa bilang bersyukur. Bapak ini bilang, "Iya, saya nggak punya rumah. Tapi saya bersyukur karena saya masih boleh tinggal di tempat ini." Wah, John Wesley terdiam. Dia mendengar ada seorang masih bisa tetap bersyukur meskipun keadaannya seperti itu. Bapak Ibu, bersyukur itu lawannya bersungut-sungut, mengeluh. Nah, ini yang terjadi pada bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel hidup di negeri penjajahan. Di negeri Mesir mereka dijajah selama 430 tahun. Dan Tuhan mengutus Musa hambanya untuk membebaskan mereka. Dan itu tidak mudah ya Bapak Ibu. Tuhan harus menunjukkan kuasanya. Bagaimana Tuhan menurunkan 10 tulah sampai akhirnya Raja Firaun menyerah dan membiarkan mereka pergi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka keluar dari Mesir, seharusnya mereka bersyukur sudah menjadi bangsa yang merdeka. Seperti kita, bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan di tahun 1945. Tapi apa yang terjadi ketika mereka mengalami kesulitan, yaitu ketika mereka tidak bisa makan di padang gurun, mereka serta-merta mereka melupakan bahwa ada Allah yang sudah menolong mereka,
bahwa ada Allah yang menyertai mereka. Mereka mengeluh, bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bahkan berkata-kata yang sangat-sangat tidak sopan. Dikatakan, Musa, lebih baik kami mati di Mesir. Kami mati dengan kelimpahan daripada kami harus mati kelaparan di tempat ini. Dan sungut-sungut mereka didengar Tuhan. Dan Tuhan mendengar mereka. Dan Tuhan memberitahukan pada Musa bahwa mereka akan bisa makan. Pagi mereka boleh makan mana, yaitu roti dari sorga yang Tuhan turunkan setiap pagi, dan sore hari petang Tuhan kirimkan burung puyuh hingga mereka boleh makan daging burung itu. Dan dengan demikian mereka tidak kelaparan. Apa yang kita dapat pelajari dari bagian ini? Kita melihat bangsa Israel begitu mudah melupakan penyertaan Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan yang sudah mereka alami. Mereka tidak sadar bagaimana Tuhan sudah memimpin mereka keluar dari Mesir, bahkan mereka boleh melewati laut Teberau. Tapi ketika ada kesulitan, seakan kesulitan itu membuat mereka melupakan bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Di dalam kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, di mana mereka diajar juga untuk hidup mencukupkan diri, tidak serakah. Mana yang mereka pungut setiap pagi itu harus mereka ambil secukupnya. Bahkan di hari ke-6, karena di hari ke-7 adalah hari Sabat, mereka nggak boleh melakukan pekerjaan itu. Tuhan bisa sediakan, dan mana itu tidak busuk. Artinya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan hidup bangsanya, umatnya. Ketika mereka tidak taat kepada perintah Tuhan lewat Musa, maka mereka yang akan merasakan dampaknya sendiri. Mana itu akan berulat, dibelatungin, ya, kalau bahasa kita ya, nggak bisa dimakan. Jadi mereka benar-benar harus taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat Musa. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini bukankah kondisi kita juga seperti bangsa Israel? Kita mungkin berada di kondisi yang tidak menyenangkan saat ini. Kita tidak pernah menyangka bahwa kita akan mengalami kondisi seperti ini. Ya, sudah hampir setengah tahun negeri kita, bahkan seluruh negeri, seluruh dunia sedang dilanda pandemik corona, COVID-19. Kita nggak boleh bebas berkumpul, makanya ada kebaktian di rumah, sehingga gereja perlu mempersiapkan bahan khotbah seperti ini. Ini adalah langkah awal yang baik, cara dan upaya yang baik untuk jemaat untuk tetap bisa belajar firman Tuhan. Apakah kita seperti bangsa Israel, kita juga mengeluh kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita juga menyalahkan Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu, di dalam Roma 12 ayat 12, ya gampang ya, Roma 12 ayat 12, firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan,
dan bertekunlah dalam doa. Ya, jadi ada 3 kata ya, bersukacita, sabar, dan bertekun. Kita bersukacita kenapa? Karena kita punya pengharapan. Pengharapan kita adalah di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini, itu pasti Tuhan izinkan terjadi. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang terus menjaga hidup kita. Berikutnya kita harus sabar. Sabar dalam kesesakan. Kesesakan seperti apa? Ya mungkin akibat corona banyak yang pekerjaannya jadi bermasalah. Ya, usahanya jadi macet. Gaji nggak naik. Bahkan banyak anak-anak sekolah yang atau lulusan-lulusan harusnya bekerja. Tapi karena pandemik ini, perusahaan-perusahaan belum menerima karyawan baru. Mereka harus menunggu. Tapi yang terakhir, di ayat 12 ini, Roma 12 ayat 12, kita diajar untuk apa? Terus bertekun dalam doa. Bukan berarti kita diam-diam saja, kita pasrah, kita nggak melakukan apa-apa, tapi tetap kita bertekun. Bertekun dalam doa artinya tetap kita melakukan bagian kita. Kita tetap mengerjakan bagian kita. Saya nggak bilang bahwa kita udah doa saja, terus yang malam berdoa, terus kita nggak kerja apa-apa. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita tetap melakukan bagian kita. Mungkin yang ingin bekerja ya dia tetap harus cari lowongan atau cari hubungan-hubungan, menjalin relasi. Kita yang masih bekerja tetap bekerja. Ya, melakukan bagian kita. Jadi kita tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ketika kita bisa melakukan ini semua, saya percaya dan kita semua percaya, kita bisa bersyukur dan bukan bersungut-sungut. Di dalam kisah Kaisar Tiongkok diceritakan ada kaisar yang hebat, yang punya kekuasaan yang hebat. Dia punya penasehat. Suatu ketika di negerinya itu musim panas. Dia panggil penasehatnya, penasehat, ini musim panas sekali, kenapa ini? Penasehatnya cuma bilang, good. Hah? Kok panas gini bilang good? Lalu ganti musim dingin sekali. Penasehat ini gimana nih musim nih? Kok dingin sekali nih? Si penasehatnya bilang, good. Waduh, semuanya dibilangnya good. Sampai suatu hari si kaisar bersama pasukannya dia pergi berburu. Dia melewati hutan yang lebat, dia menebas setiap pohon-pohonan dengan pedangnya dan tanpa dia sadari jempol tangannya kepotong. Waduh, ya. Bayangkan ya. Dia pulang, dia panggil penasihatnya. Penasihat, kenapa ini jempol tangan saya bisa kepotong gini nih? Saya nggak punya jempol lagi. Penasihatnya bilang apa? Good. Waduh, ini keterlaluan. Masa jempol tangan hilang, dia masih bilang good. Si raja murka, marah, dimasukkan ke dalam penjara si penasihat ini. Karena dia dianggapnya tidak simpati. Masa rajanya jempolnya kehilangan jempol, dia masih bilang bagus, good. Akhirnya suatu hari si raja pergi lagi berburu ke pedalaman hutan yang sangat asing, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia ditangkap sama rakyat yang tidak mengenalnya sebagai raja. Ya, rakyat ini primitif. Dia masih makan daging orang. Wah, ketika dilihat ada makhluk seperti raja ini, mereka
segera mengadakan pesta, ya. Mereka mengikat dan mereka akan makan orang yang ditangkap ini. Nah, dengan catatan nggak boleh kedapatan cacat, harus utuh, sempurna. Nah, ketika giliran si raja mau dimakan, dilihatnya jempolnya nggak ada. Jadi mereka nggak mau, karena mereka anggap ini nggak boleh. Dan jika cerita si rajanya dibebaskan, rajanya selamat, sementara anak buahnya banyak yang jadi korban. Dia pulang dengan terlunta-lunta, tertati-tati sampai ke istananya. Dan dia langsung menemui pengawalnya, suruh bebaskan penasihat itu. Kenapa? Karena dia sadar penasihatnya benar, bahwa jempolnya hilang itu good. Dia sadar gara-gara jempolnya kepotong, dia tidak mati, tidak dimakan. Nah, ketemu dia sama penasihatnya. Penasihat, saya minta maaf ya, karena saya sudah memasukkan kamu ke penjara. Terus, kamu mau bilang apa atas peristiwa ini? Penasihat ini bilang apa lagi? Satu kata yang sama. Good. Kenapa kamu bilang good? Iya, karena saya, gara-gara raja masukkan saya ke penjara, saya kan gak ikut sama raja. Coba kalau saya ikut sama raja, saya mati. Karena saya kan pasti dimakan sama mereka. Saya lengkap anggota tubuh saya. Wah, si raja terdiam. Jadi betul ya, dalam keadaan apapun, betul, harus bilang good. Bapak Ibu, kita mau selalu bersyukur atas kondisi apapun. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi baik suka, duka, berhasil, gagal, kita diajar untuk tetap bersyukur. Bersyukur di dalam apa? Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi dalam kondisi apapun kita tetap mau bersyukur, karena Allah turut bekerja dalam keadaan apapun. Yang kedua, kita selalu percaya bahwa Allah selalu mencukupkan kebutuhan hidup kita. Ketika kita bersungut-sungut, itu artinya kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Ingat ya, kalau kita bersungut-sungut, kita menggerutu, kita melupakan pemeliharaan Tuhan. Apalagi yang kita mau pelajari, kita mau peduli kepada sesama dalam kondisi saat seperti ini. Dan yang paling utama, kenapa kita bersyukur? Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dari dosa. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, dalam keadaan apapun, jangan kita bersungut-sungut. Sebaliknya, kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam keadaan apapun Tuhan, biar mereka selalu bergantung, bersandar pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil sikap hormat kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli kita bersama dengan umat di segala abad dan tempat dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memberikan persembahan dengan didasari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah berkebut. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermakmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermakmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi hari ini ada kesempatan untuk kami boleh beribadah, sekalipun kami belum dapat berkumpul bersama dengan jemaat Tuhan yang lain di dalam gereja oleh karena rentan usia kami. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan, dan di pagi hari ini pun kami sudah memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami ini, biarlah melalui persembahan kami ini sungguh dapat berguna untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan di mana kami berada dan juga beribadah. Tuhan, kami berdoa biarlah seluruh hidup kami boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah persembahan kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita di hari ini dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.